Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Cahya Ulfa Kamila. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan PGSD Universitas Sanata Dharma dengan NIM 221135282 kelas PGSDB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pameran perangkat dan pameran media pembelajaran untuk tugas UAS pemahaman peserta didik dan pengajarannya, dosen pembimbing Ibu Agnes Herlina Dwi Haryanti. Sebelum membuat perangkat pembelajaran, tentu ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah mengenali karakteristik peserta didik, yaitu dengan membuat profiling peserta didik. Yang kedua, menentukan topik, KD, indikator, dan tujuan. Yang ketiga, menentukan strategi yang tepat berupa model, pendekatan, dan metode pembelajaran. Dan yang keempat adalah menyusun perangkat. Perangkat tersendiri ada RPP, bahan ajar, LKPD, media, dan asesmen penilaian. Baik, langkah yang pertama yaitu pasti mengenali karakteristik peserta didik. Kemarin saya sudah melakukan observasi di kelas 5B dan mendapatkan hasil seluruh peserta didik sangat aktif dan antusias mengikuti pembelajaran. Walaupun terdapat beberapa perbedaan karakteristik dan latar belakang, namun tidak menimbulkan perpecahan ataupun pembulian di dalam kelas. Secara keseluruhan, peserta didik kelas 5B memiliki tahap perkembangan yang sesuai dengan usia dan teman sebayanya. Ini adalah hasil karakteristik profiling sederhana. Singkat saja, untuk usianya dalam kelas 5B ada yang berusia 10, 11, dan 12 tahun. Agamanya juga berbeda, ada yang Katolik, ada yang Kristen, Konghucu, bahkan ada yang Islam. Dan 27 siswa dalam satu kelas, 14 perempuan dan 13 laki-laki, dan terdapat 2 siswa dalam satu kelas yang sudah tidak mempunyai orang tua yang lengkap sehingga menimbulkan perbedaan perkembangan dalam dirinya. Misalkan ada yang terlambat mengikuti pembelajaran dan kesulitan belajar seperti itu. Untuk gaya belajar juga beragam. Ada yang memiliki gaya belajar visual, ada yang memiliki gaya belajar auditori, kinestetik, bahkan ada yang mempunyai gaya belajar read and write. Langkah selanjutnya yaitu menentukan topik. Setelah mengenali karakteristik peserta didik, topik yang ditentukan adalah sebagai berikut. Untuk kelas 5, tema 7, subtema 1, pembelajaran kelima untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Langkah selanjutnya yaitu menentukan KD dan indikator. Berikut merupakan indikator dan juga KD yang sudah disusun. Indikatornya menggunakan KKO atau kata kerja operasional dengan level C4 sampai C6 untuk berpikir HOTS atau High Order Thinking Skill. Tujuan pembelajaran diturunkan dari indikator yaitu sebagai berikut. Langkah yang ketiga yaitu menentukan strategi yang tepat. Strategi yang tepat berdasarkan dari pendekatan model yang berisi sintaks serta metode. Dalam rencana pembelajaran yang saya susun menggunakan pendekatan scientific TPACK, yaitu ada kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan, dan lain-lain karena diharapkan anak itu mengikuti pembelajaran dengan aktif dengan 5M tersebut. Juga penggunaan TPACK untuk teknologi agar lebih berkembang lagi. Jadi guru juga harus dapat terampil menggunakan teknologi seperti penggunaan PPT, layar di LCD, ataupun penggunaan teknologi lainnya. Selanjutnya yaitu penggunaan model. Model yang saya gunakan adalah PBL atau Problem Based Learning dengan sintaks sebagai berikut. Yang pertama adalah orientasi siswa kepada masalah, mengorganisasikan siswa, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Alasannya karena seluruh peserta didik berada pada tahap perkembangan yang sesuai dengan usia dan teman sebayanya, serta mampu mengikuti pembelajaran dan arahan guru dengan baik. Dan dengan PBL ini diharapkan peserta didik dilatih untuk berpikir tingkat tinggi berdasarkan permasalahan yang diberikan, serta sesuai dengan karakteristik dan gaya belajarnya. Jadi model PBL ini memberikan kesempatan kepada anak untuk mendapatkan pengalaman yang nyata saat proses pembelajaran sehingga anak dapat menemukan, mengkonstruksi, dan mengembangkan wawasan serta keterampilannya dalam berbagai aspek perkembangan secara mandiri. Dan model PBL ini sangat sesuai digunakan untuk pembelajaran praktik percobaan membuat es krim, yaitu pembelajaran yang direncanakan untuk pembelajaran tema 7 subtema 1 pembelajaran ke-5.
Selanjutnya metode yang digunakan ada ceramah, tanya jawab secara lisan agar peserta didik dengan gaya belajar auditori dapat terfasilitasi dengan baik. Lalu ada diskusi agar siswa itu berani mengungkapkan pendapatnya, serta penugasan dan percobaan. Percobaan ini untuk memfasilitasi siswa dengan gaya belajar kinestetik serta memberikan ruang bergerak dan untuk mengembangkan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Langkah selanjutnya yaitu menyusun perangkat pembelajaran. Yang pertama adalah RPP, bahan ajar, media pembelajaran, soal evaluasi, remedial, dan pengayaan. Berikut adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya susun mulai dari awal sampai akhir. Di situ terdapat beberapa komponen yang sudah dijelaskan secara detail dan juga saya juga menjelaskan mengenai pembelajaran berdiferensiasi, responsive culture atau culturally responsive teaching, serta teaching at the right level. Lalu juga sudah ada langkah-langkah yang sesuai dengan sintak PBL. Ada 5 fase, dari fase pertama sampai fase terakhir. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai bahan ajar dan LKPD. Ini bahan ajar yang disusun untuk peserta didik. Jadi di sini sudah ada beberapa materi yang materi ini diambil dari berbagai referensi dan sumber, ada dari internet, ada dari buku, dan lain-lain yang relevan dan mendukung materi pembelajaran di kelas 5 ini. Khususnya untuk materi perubahan wujud benda. Ya, jadi di bahan ajar ini juga sudah terdapat LKPD untuk melakukan praktik percobaan. Jadi pada kesempatan kali ini membuat es krim. Siswa dikelompokkan untuk bersama-sama membuktikan atau membuat es krim, yaitu proses perubahan membeku. Dan tidak hanya membeku sebetulnya. Jadi siswa ini juga diajak berpikir kira-kira ada perubahan wujud apa saja yang terjadi pada proses pembuatan es krim. Tidak hanya membeku, bisa jadi ada meleleh, ada mengembun, ataupun ada perubahan wujud zat yang lain. Dan ini adalah lembar kerja siswa, ada langkah dan lain-lain, dan juga ada soalnya juga.
Setelah selesai, siswa juga mengerjakan LKPD Bahasa Indonesia, jadi di situ terdapat bacaan, dan siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah terdapat pada jawaban, dan juga siswa melakukan refleksi, yaitu memberikan kesimpulan ataupun mengungkapkan ekspresi perasaannya pada emotikon-emotikon yang bisa dibuat pada lembar yang bawahnya. Selanjutnya ada media pembelajaran. Pada kesempatan ini digunakan dua media, yaitu yang pertama video animasi, yang kedua adalah alat dan bahan untuk percobaan. Video animasi ini di dalamnya terdapat materi sifat wujud benda dan juga perubahan wujud benda. Jadi dari benda cair, gas, dan padat, serta perubahan wujudnya ada membeku, mencair, mengkristal, dan lain-lain. Selanjutnya adalah alat dan bahan percobaan. Ada gelas, sendok, palu, plastik, baskom, dan bahannya ada es batu, air mineral, susu, dan garam. Berikut merupakan video animasi yang saya buat sendiri, diedit melalui aplikasi Canva untuk animasi di dalamnya, serta menambahkan speaker, menambahkan rekaman suara, dan juga menambahkan background musik pada aplikasi CapCut. Dan ini ditayangkan untuk fase orientasi pembelajaran di fase pertama sintaks PBL. Di sini diharapkan peserta didik dapat mengingat, memahami agar pembelajaran lebih bermakna serta dapat memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar audio maupun visual. Halo anak-anak, pernahkah kalian makan es krim? Tentu pernah. Pasti rasanya dingin bukan? Apalagi dimakan saat siang hari. Wah, sangat lezat pasti rasanya. Sekarang, pernahkah kalian memperhatikan ketika es krim dibiarkan di tempat terbuka dalam waktu yang lama, apa yang terjadi? Es krim akan mencair. Kenapa ya? Jadi, itu tadi merupakan salah satu proses perubahan wujud benda dari padat ke cair atau biasa disebut dengan mencair. Untuk lebih mengetahui apa saja wujud benda itu, mari kita simak video pembelajaran kali ini tentang perubahan wujud benda beserta dengan contohnya. Ayo kita pelajari bersama. Pastinya kalian pernah mengalami peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dari perubahan wujud benda? Jadi, perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Sebelum itu, mari kita ingat-ingat terlebih dahulu tentang apa saja wujud benda itu. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Yang pertama adalah benda padat. Ciri-ciri benda padat: bentuknya tetap, volumenya tetap, dapat diubah bentuknya dengan cara tertentu, mempunyai massa, tidak dapat dimampatkan, dan tidak dapat mengalir. Contohnya ada truk, sandal, sepeda, kursi, dan bangunan. Selanjutnya adalah benda cair. Ciri-ciri benda cair yaitu bentuknya mengikuti bentuk wadahnya, bersifat mengalir dari tinggi ke rendah, dapat meresap pada celah-celah kecil, memiliki tekanan untuk menuju ke segala arah, dan memiliki permukaan yang selalu datar. Contohnya ada air laut, minyak, minuman, dan air kelapa. Selanjutnya adalah benda gas. Ciri-ciri benda gas memiliki bentuk dan volume yang menyesuaikan dengan bentuk atau kondisi yang menampungnya. Yang kedua adalah memiliki tekanan yang bisa menekan ke segala arah. Contohnya adalah karbon dioksida asap pabrik, balon udara, dan gas dalam balon udara.
Lalu, mengapa perubahan wujud benda itu dapat terjadi? Perubahan wujud benda terjadi karena adanya peristiwa pemanasan, pendinginan, dan pengembunan pada benda tersebut. Sekarang, kalor adalah energi panas yang dimiliki oleh suatu zat tertentu. Di sebelah kiri adalah perubahan wujud benda saat menerima kalor, yaitu ada mencair, menguap, dan menyublim. Dan di sebelah kanan merupakan perubahan wujud benda saat melepas kalor, ada membeku, mengembun, dan mengkristal. Sekarang kita masuk ke membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Contohnya ada pembuatan es batu, pembuatan es krim, pembuatan agar-agar, dan pembuatan gula Jawa. Selanjutnya adalah mencair. Mencair adalah perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Contohnya ada menghidupkan lilin, membiarkan es batu di tempat terbuka, memanaskan mentega, dan membiarkan es krim di tempat terbuka. Selanjutnya adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi zat gas. Contohnya adalah merebus air hingga mendidih. Lalu adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud zat gas menjadi zat cair. Contohnya adalah embun di pagi hari. Lalu, pernahkah kalian memperhatikan es batu yang dimasukkan ke dalam gelas lama-kelamaan akan muncul butiran-butiran air pada bagian luar gelas? Lalu, apakah anak-anak juga bisa menyebutkan contoh peristiwa mengembun lainnya? Selanjutnya adalah menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi zat gas. Contohnya adalah kamper atau kapur barus dan pengharum ruangan yang jika dibiarkan di ruang terbuka, lama-kelamaan akan habis terkena udara. Selanjutnya adalah mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Contohnya adalah pembuatan garam dan kristal-kristal salju dari uap udara menjadi salju. Baik anak-anak, terima kasih telah memperhatikan video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Ini dia adalah profil pengembang video animasi kali ini. Terima kasih, semoga sehat selalu. Baik teman-teman, selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan sebagai media pembelajaran untuk membuat percobaan es krim. Di sini diawali dengan persiapan alat dan bahan, ada baskom, gelas, toples, air mineral, gunting, palu, susu, ataupun bahan lainnya seperti nutrisari, es batu, serta garam kasar. Selanjutnya adalah memecahkan es batu untuk dimasukkan ke dalam toples nantinya, lalu membuat bahan dengan memberikan air pada susu ataupun nutrisari ataupun bahan lain yang dapat digunakan untuk membuat es krim. Selanjutnya adalah memasukkan bahan tersebut ke dalam plastik lalu diikat dan dimasukkan ke dalam toples yang sudah berisikan es batu beserta garam kasar. Setelah itu, es batu beserta bahan tadi kita kocok selama beberapa menit dan dicek berkala juga boleh untuk memastikan benda tersebut, bahan tersebut, makanan tersebut berubah wujudnya dari cair menjadi padat karena ini adalah proses membeku. Setelah kira-kira sudah membeku, bisa dicek
dan dipastikan dan jangan lupa untuk dicuci terlebih dahulu karena tadi ada campuran garam kasar dan jika langsung dikonsumsi atau dimakan akan timbul rasa asin seperti itu. Jadi dicuci terlebih dahulu lalu dibuka dengan menggunakan gunting ataupun dengan alat yang lain lalu bisa diletakkan kepada gelas ataupun tempat-tempat yang lainnya dan juga boleh ditambahkan topping seperti meses dan lainnya. Untuk percobaan ini siswa juga diminta untuk mendiskusikan apa fungsi garam dan apakah ada cara lain selain menggunakan toples yang dikocok seperti itu. Dan hasilnya es tersebut bisa dimakan bersama-sama kelompoknya. Baik teman, selanjutnya siswa yang sudah melaksanakan praktik tadi, melakukan presentasi di dalam kelas untuk menceritakan ataupun mengungkapkan hasil praktik percobaannya. Dan setelah itu, seluruh siswa mengerjakan soal evaluasi. Di sini sudah ada soalnya, dan apabila siswa mendapat nilai di bawah KKM akan mendapatkan soal remedial dan yang mendapatkan nilai di atas KKM mendapatkan soal pengayaan sebagai rencana tindak lanjut. Berikut merupakan dokumentasi yang kemarin sudah dilaksanakan pada siklus 2. Jadi rencana ini sudah dilaksanakan dan juga sudah dilakukan refleksi pembelajaran dengan guru pamong dan juga dengan teman-teman yang lain. Ya, ini adalah hasilnya. Yang pertama adalah mengamati video, menyimak video. Yang kedua adalah berkelompok melakukan percobaan. Yang ketiga, yaitu melakukan percobaan membuat es krim dengan mengocok toples agar es cairan benda cair itu bisa menjadi padat. Seperti itu. Hasil refleksinya kemarin mungkin kurangnya kesepakatan di awal pembelajaran, jadi pelaksanaan praktik percobaan ini lebih dari estimasi waktu yang ditentukan. Jadi terkait dengan estimasi waktu, manajemen waktu, dan juga saking excitednya siswa untuk melakukan percobaan, kelasnya lebih tidak kondusif. Jadi mungkin refleksinya itu agar membuat kesepakatan di awal pembelajaran serta mengingatkan siswa agar tetap kondusif ketika melakukan percobaan. Sekian presentasi beserta pameran media dan perangkat pembelajaran dari saya. I hope you can get helpful knowledge from this presentation and thank you. Semoga sehat selalu agar kita bisa bertemu kembali dan berdiskusi kembali serta melakukan banyak hal agar menambah ilmu kita. Baik, terima kasih.